Halo sobat. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Sengit, kritik kinerja Anies selama jabat Gubernur DKI. Relawan Ganjar Pranowo debat panas dengan politikus Demokrat. Terjadi perdebatan panas antara relawan Ganjar Pranowo, Dede Prayudi, dengan Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis. Lewat media sosial Twitter, mereka berdebat soal kinerja bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, selama memimpin DKI Jakarta. Awalnya Dede melalui channel YouTube-nya menyindir Anies membual saat berkunjung ke Aceh dengan menjanjikan perubahan pada 2024 mendatang. Link itu juga di-share melalui akun Twitter-nya, Dede Uki Prayudi. Anies membual lagi. Kali ini di Aceh. Gagasan Uki. Tulisnya, Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Dalam channel YouTube itu, Dede mengemukakan sejumlah data selama Anies jadi Gubernur DKI Jakarta, termasuk kemiskinan yang meroket. Cuitan itu lantas dibalas Hasbil. Dari data Dede, angka kemiskinan ketika awal Anies menjabat 3,78%, lalu naik 4,69%. Menurut Hasbil, hal yang wajar ketika angka itu naik karena merupakan dampak pandemi COVID-19. Dia mengatakan, DKI tidak dapat dibandingkan dengan provinsi lain karena perputaran uang nasional 70-80% ada di DKI. Lalu, Dede Prayudi kembali membalas dengan menyebut Hasbil yang buta dengan sisi negatif Anies. Enak ya jadi Pak Anies. Pendukungnya ekspektasinya rendah ke dia, sampai angka kemiskinan DKI Jakarta selama 5 tahun meroket dan nggak turun-turun di saat rata-rata nasional sudah turun. Tetap dianggap wajar, bahkan sering dianggap berprestasi, ucap Dede. Hasbil kemudian membalas bahwa seharusnya Dede juga membeberkan data dampak pandemi nasional. Angka kemiskinan naik jika ingin adil dalam berpikir. Bos Anda sendiri yang mengatakan perputaran uang nasional di DKI 70-80%. Yaud, pastilah dampak pandeminya lebih besar. Logikanya kemana coba? Tutur Hasbil. Tak ingin kalah, Dede kemudian membalas dengan menjelaskan, perputaran uang nasional 70-80%-nya ada di DKI. Itu berarti DKI diuntungkan secara fiskal dan baik buruknya DKI berdampak ke daerah lain. Dia menyebut DKI sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Tidak heran APBD-nya fantastis. Itu pun tetap gagal. Tak sampai di situ, Hasbil kembali memberikan balasan menohok. Menurutnya, justru karena dampak pandemi sangat luar biasa di DKI dan pemulihannya tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Butuh waktu. Nasional saja tergopoh-gopoh membangkitkan kembali perekonomian nasional. Padahal disokong APBN yang besar. Seperti data yang saya tampilkan. Itu harus dipulihkan, tandasnya.